Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Dodi Mauludin. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Material Requirement Planning atau yang kita sering sebut MRP untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah PPIC semester 4. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Pertama ada definisi. Definisi dari Material Requirement Planning atau MRP adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan material dalam proses produksi. MRP mengonversi jadwal produksi induk atau Master Production Schedule atau MPS menjadi kebutuhan bahan baku, subkomponen, dan komponen lainnya yang diperlukan untuk memproduksi produk akhir. Selanjutnya ada pendekatan MRP. MRP memiliki dua pendekatan, yaitu yang pertama ada Reorder Point Policy, di mana persediaan secara kontinu diawasi dan pengadaan dilakukan apabila jumlah barang persediaan sudah sampai pada tingkat yang ditentukan. Kedua ada Periodic Order Cycle Policy, di mana persediaan diawasi dan pada setiap periode tertentu, jumlah barang ditambahkan agar jumlah persediaan tetap pada tingkat persediaan yang telah ditentukan. Kemudian selanjutnya ada tujuan dari MRP. Yang pertama ada mengurangi jumlah persediaan, yaitu menghitung kebutuhan material yang akurat berdasarkan jadwal produksi, dan menghindari kelebihan persediaan yang tidak perlu, serta mengoptimalkan penggunaan material dan komponen. Kedua, ada mengurangi waktu tenggang atau lead time, yaitu menghitung waktu tenggang yang diperlukan untuk pengadaan material dan komponen. Selanjutnya mengoptimalkan jadwal produksi dan pengadaan material serta mengurangi waktu tunggu untuk material dan komponen yang diperlukan. Ketiga, ada arus informasi yang transparan dan cepat, yaitu mengintegrasikan data produksi, pengadaan material, dan persediaan serta menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Juga mengaktifkan komunikasi yang efektif antara departemen produksi, pengadaan, dan lain-lain. Terakhir, yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasi, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan material, kemudian mengurangi biaya produksi dan pengadaan material, serta meningkatkan kualitas produk dan mengurangi kesalahan produksi. Selanjutnya ada komponen dari MRP ya. Yang pertama itu ada daftar material, jadwal induk produksi, terus ada juga data persediaan yang nantinya akan dimasukkan ke perencanaan kebutuhan material. Selanjutnya menjadi rencana pembelian dan rencana produksi jangka pendek. Berikutnya ada manfaat dari MRP. Yang pertama, untuk mengurangi biaya persediaan. Yang kedua, untuk mempercepat respon terhadap permintaan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produksi. Dan yang keempat, meningkatkan akurasi perencanaan. Nah, selanjutnya ada proses dari MRP. Yang pertama, ada perencanaan kebutuhan material atau Material Requirement Planning, yaitu MRP menghitung kebutuhan material berdasarkan MPS, BOM, dan ISF. Proses ini melibatkan yaitu 1. Menentukan kebutuhan bruto atau gross requirement untuk setiap item. Kedua, menghitung kebutuhan neto atau net requirement dengan mengurangi persediaan yang ada dari kebutuhan bruto. Terakhir, yang ketiga ada kebutuhan waktu dan jumlah pemesanan yang diperlukan. Selanjutnya, proses yang kedua yaitu penjadwalan pemesanan atau order scheduling, yaitu menentukan kapan dan berapa banyaknya material yang harus dipesan untuk memenuhi kebutuhan produk sesuai dengan lead time. Yang ketiga ada penjadwalan pemesanan ya, atau order scheduling, hampir mirip dengan yang kedua, hanya saja untuk yang ketiga ini menyusun rencana pemesanan material yang mencangkup jumlah dan waktu pemesanan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam MRP yang perlu kita ketahui agar kita bisa melakukan perhitungan atau membuat tabel MRP-nya ya teman-teman. Yang pertama ada Gross Requirement yang sering disingkat GR, yaitu kebutuhan kasar, adalah keseluruhan jumlah item atau komponen yang diperlukan pada suatu periode tertentu.
Kemudian ada schedule receipt yang sering disingkat SR, yaitu penerimaan yang dijadwalkan adalah jumlah item yang akan diterima pada suatu periode tertentu berdasarkan pesanan yang telah dibuat. Kemudian ada on-hand inventory yang sering disingkat OI, persediaan di tangan. Adalah jumlah persediaan pada akhir suatu periode dengan memperhitungkan jumlah persediaan yang ada ditambah dengan jumlah item yang akan diterima atau dikurangi dengan jumlah item yang akan dikeluarkan atau dipakai dari persediaan pada periode itu. Selanjutnya ada net requirement yang sering disingkat NR, atau kebutuhan bersih adalah jumlah kebutuhan bersih dari suatu item yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan kasar pada suatu periode yang akan datang. Selanjutnya, plan order release atau PO yang sering disingkat PO. Pelepasan pemesanan yang direncanakan adalah jumlah item yang direncanakan untuk dipesan untuk dapat memenuhi perencanaan pada masa mendatang. Kemudian ada current inventory adalah jumlah material yang secara fisik tersedia dalam gudang pada awal periode. Selanjutnya ada allocate adalah jumlah persediaan yang telah direncanakan untuk dialokasikan pada suatu penggunaan tertentu. Terakhir ada lead time adalah waktu tenggang yang diperlukan untuk membuat suatu barang sejak saat pemesanan pembuatan dilakukan sampai barang itu diterima. Nah, kemudian di sini kita ada contoh soalan ya. Sentosa Seat merupakan perusahaan yang memproduksi kursi perkantoran. Jenis kursi dibuat adalah tipe CF05 yang dibentuk dan struktur produksinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada jadwal induk produksinya yang dimana pada minggu ketiga itu ada gross requirement-nya sebanyak 120, pada minggu ke-6 ada 100, dan pada minggu ke-9 itu ada 150. Selanjutnya, kita juga ada data komponennya. Dari mulai tingkatan level 0 sampai level 2. Di level 0 ada CF05 yaitu kursi. Yang dibutuhkannya itu per unitnya itu 1. Dan dia akan dibuat ya atau make. Lead time-nya ini selama 1 minggu. Kemudian di level ke-1 ada 3 item. Yang pertama ada S311 kaki kursi dengan unit yang diperlukan itu 1 dan akan dibeli ya, tidak dibuat. Selanjutnya lead time-nya ini yang akan direncanakan dibeli gitu. Lead time-nya itu 1 minggu. Selanjutnya ada masih di level 1 ada P313 yaitu sandaran tangan, diperlukan 2 per unitnya dan direncanakan untuk dibeli dengan lead time-nya itu 1 minggu. Kemudian ada A315 yaitu jok, diperlukannya 1 unit, direncanakan untuk dibuat ya atau make selama lead time-nya ini 2 minggu. Baik, selanjutnya ada level 2, itu ada 3 item juga. Yang pertama ada S322 yaitu rangka jok, diperlukannya 1 unit dan direncanakannya untuk dibeli, lead time-nya itu 2 minggu. Selanjutnya ada R424 yaitu busa, diperlukannya 2 unit dalam setiap kali ini ya pembuatan 1 kursi gitu ya, ini maksudnya tuh. Dan direncanakan untuk dibeli, lead time-nya ini 1 minggu. Kemudian ada R425 atau kain jok, diperlukannya 2 unit, direncanakan akan dibeli dalam lead time-nya ini 2 minggu. Di data persediaannya itu untuk kursi ya atau CF05 ini itu ada current inventory-nya sebanyak 70 unit, kemudian allocate-nya 20, schedule receipt-nya ada 100 dan due date-nya ini ada 1 minggu. Kemudian S311 current inventory-nya ada 20, allocate-nya ada 10, schedule receipt-nya tidak ada dan due date-nya ini juga tidak ada. Selanjutnya ada P313 untuk current inventory dan allocate-nya tidak ada dan schedule receipt-nya ini ada 2 kali ya, di minggu kedua dan di minggu ke-6 sebanyak 220 masing-masing minggunya. Selanjutnya ada S322 untuk current inventory-nya ini di minggu pertama itu ada 20,
Dan schedule allocated-nya ini tidak ada, dan untuk schedule recept-nya ini 2 kali ya, di minggu pertama dan minggu kelima sebanyak 50 di masing-masing minggunya. Selanjutnya ada R424 untuk current inventory dan allocate-nya itu tidak ada, dan schedule recept-nya ini hanya sekali gitu di satu minggu atau di minggu pertama sebanyak 100. Terakhir ada R425 untuk current inventory-nya ada 240 dan untuk allocate serta schedule-nya itu tidak ada. Nah, berikut adalah bagan dari analisis yang akan kita coba lakukan untuk pembuatan kursi ya. Dimana kursi ini di paling atas di level 0 dengan kode CF05 yaitu diperlukannya 1. Kemudian dalam satu kursi ini diperlukannya ada 3 item di level pertama, yaitu kaki kursi dengan kode S311 diperlukannya 1 dalam setiap pembuatan satu kursi. Selanjutnya ada jok dengan kode A315 diperlukannya juga 1 dalam setiap pembuatan satu kursi. Kemudian ada sandaran tangan P313 itu diperlukannya 2 dalam setiap pembuatan satu kursi. Nah, untuk pembuatan jok juga diperlukan 3 item untuk membuat satu jok, yaitu item di level kedua. Yang pertama ada rangka jok dengan kode S322 diperlukan 1 unit setiap satu pembuatan jok. Kemudian ada busa dengan kode R424 diperlukannya 2 unit dalam setiap pembuatan satu jok. Dan terakhir ada kain jok yaitu R25 diperlukannya 2 unit dalam setiap pembuatan satu jok. Nah, mari kita analisis. Yang pertama kita analisis dari level 0-nya dulu, yaitu kursi. Di kursi, tadi kita diketahui di awal, itu untuk gross requirement-nya atau GR-nya ini ada di minggu ketiga, minggu ke-6, dan minggu ke-9. Yang dimana itu di minggu ketiga 120 unit, di minggu ke-6 ini 100 unit, dan di minggu ke-9 itu 150 unit. Dan kita tahu tadi di data persediaannya ya, di data persediaan dan juga di data komponen, itu untuk awalan kita dapat on hand inventory-nya itu sebanyak 50. Dari current inventory yang sebanyak 70 dikurangi allocate-nya 20, sehingga untuk on hand-nya atau OI-nya ini ada 50. Nah, kemudian di minggu pertama dikarenakan ada schedule receipt sebanyak 100, otomatis on hand bertambah 100, sehingga on hand inventory-nya di minggu pertama ada 150. Kemudian di minggu kedua karena tidak ada aktivitas, maka on hand-nya tetap 150. Kemudian di minggu ketiga dikarenakan ada gross requirement-nya sebanyak 120, maka 150 dikurangi 120 hingga tersisa 30. Selanjutnya di minggu keempat tidak ada activity sehingga tetap masih 30, dan di minggu kelima juga tidak ada activity sehingga masih ada 30 untuk on hand. Nah, dikarenakan kita tahu untuk di minggu ke-6 ada gross requirement-nya sebanyak 100, sementara di on hand-nya kita hanya 30, otomatis kita kurang 70 untuk melengkapi gross requirement-nya. Sehingga kita memerlukan pemesanan atau order di minggu kelima sebanyak 70. Sehingga di minggu ke-6 ada net requirement-nya itu sebanyak 70 untuk melengkapi kekurangan bahan ya di minggu ke-6. Dan kemudian di minggu ke-7 karena tidak ada on hand dan tidak ada activity itu kosong semua, dan di minggu ke-8 juga itu tidak ada on hand-nya. Namun dikarenakan kita tahu di minggu ke-9 akan ada gross requirement sebanyak 150, otomatis kita perlu order lagi gitu. Kita perlu pre-order lagi gitu kan, sebanyak 150 unit. Sehingga di minggu ke-9 itu net requirement-nya mencukupi sebanyak 150 untuk menutupi gross requirement-nya. Selanjutnya kita lanjut ke analisis kaki kursinya. Nah, ini udah masuk ke level 1-nya ya. Tadi sebelumnya itu level 0 untuk kursi, dan ini level 1 untuk bahan-bahan atau item yang diperlukan untuk pembuatan satu kursinya gitu. Nah, ini kita ambil gross requirement-nya dari data tabel kursi tadi. Karena di kursi sebelumnya ini ada
pesanan atau orderan di minggu ke-5 dan minggu ke-8, maka gross recruitment-nya juga akan fokus di minggu ke-5 dan minggu ke-8. Nah, kita balik lagi untuk kaki kursi sesuai tadi data komponen dan data persediaan. Itu di minggu awalan kita punya, atau di minggu 0 itu kita punya on hand inventory sebanyak 10. Di minggu pertama karena nggak ada activity kita tetap masih ada 10. Minggu kedua juga 10, minggu ketiga juga 10. Minggu keempat juga on hand inventory-nya ada 10. Namun dikarenakan di minggu kelima ada gross recruitment 70, maka kita perlu order gitu kan sebanyak 60 untuk memenuhi gross recruitment-nya sebanyak 70 di minggu kelima. Karena di minggu keempat kita hanya punya on hand inventory sebanyak 10 unit. Oleh karena itu di minggu kelima otomatis akan ada 60 unit untuk net recruitment-nya. Dan itu melengkapi gross recruitment yang diperlukan ya. Selanjutnya di minggu ke-6 karena tidak ada activity kosong, di minggu ke-7 pun on hand inventory-nya masih tidak ada ya. Dan karena kita tahu di minggu ke-8 ada gross recruitment yang sebanyak 150, kita perlu order juga 150 gitu kan. Kita pesan sebanyak 150, sehingga di minggu ke-8 kita memiliki net recruitment-nya sebanyak 150. Itu untuk kaki kursinya. Kita masih lanjut di level 1, ada sandaran tangan. Dan untuk sandaran tangan, ini kita masih menggunakan data atau tabel yang fokus ke kursi ya. Yang dimana masih di minggu ke-5 dan minggu ke-8-nya. Untuk pre-order kursi tersebut. Nah, karena ini sandaran tangan memerlukan 2 unit untuk pembuatan setiap satu kali kursi, maka dikalikan 2. Dikarenakan minggu kelima ini gross recruitment-nya pada kursi itu dia pesan sebanyak 70, maka dikali 2 sehingga 140 di minggu kelima dan 300 di minggu ke-8. Karena di minggu ke-8 pesanan kursinya ini gross recruitment pesanannya dari kursi ini itu yang diperlukan orderannya ini sebanyak 150, sehingga di gross recruitment pada tabel sandaran tangan itu menjadi 300. Nah, balik lagi ke tadi data persediaan dan komponen, itu di minggu awalan sekali ya, di 0 itu tidak ada on hand inventory dan lain-lain. Kemudian di minggu pertama tidak ada, dan adanya itu di minggu kedua, yaitu ada schedule receipt sebanyak 220, sehingga on hand inventory yang awalnya 0 bertambah 220. Seperti itu. Dan di minggu ketiga tetap on hand inventory-nya masih 220, minggu keempat juga 220. Dan kemudian di minggu kelima karena ada gross recruitment-nya sebanyak 140, kita kurangi saja 220 dikurang 140 sehingga on hand inventory-nya tersisa 80. Dan dikarenakan di minggu ke-6 ada schedule receipt, maka otomatis on hand inventory bertambah sebanyak 220, yang tadinya 80 menjadi 300. Dan di minggu ke-7 on hand inventory tetap 300. Dan terakhir di minggu ke-8 karena ada gross recruitment-nya sebanyak 300, otomatis untuk on hand inventory-nya habis ya. Kita kosong gitu, nggak ada lagi karena udah lengkap untuk memenuhi gross recruitment-nya di minggu ke-8. Selanjutnya kita analisis job ya. Job juga masih kita mengikuti data tabel di level 0 yaitu kursi. Karena balik lagi tadi kursi itu di minggu ke-5 dan 8 ada pesanan sebanyak 70 ya orderannya ini, dan juga 8 150 yang perlu dipesan gitu untuk memenuhi gross recruitment di kursi. Sehingga untuk jok kita memiliki gross recruitment-nya itu di minggu ke-5 dan 8 sebanyak 70 di minggu ke-5 dan 150 di minggu ke-8. Nah, dikenakan di minggu awalan sekali, di minggu 0 itu tidak ada persediaan on hand inventory, berarti kosong. Di minggu ke-1 juga kosong, minggu kedua juga kosong, dan di minggu ketiga juga itu sebenarnya nggak ada activity ya, karena kita tahu di minggu ke-5 ada gross recruitment, sementara untuk pesanan orderan itu lead time-nya untuk job ini selama 2 minggu, otomatis kita harus order di minggu ketiga untuk PO-nya ini sebanyak 70. Sehingga ketika nantinya di minggu ke-5 akan ada net recruitment-nya 70 untuk melengkapi gross recruitment di minggu kelima tersebut sebanyak 70. Nah, selanjutnya dikarenakan kita tahu di minggu ke-8-nya itu ada gross recruitment sebanyak 150 dan lead time-nya ini selama 2 minggu, maka kita perlu order juga gitu, PO juga di minggu ke-6 sebanyak 150 untuk melengkapi net
R-nya nanti atau net recruitment-nya di minggu ke-8. Seperti itu. Nah, berikutnya kita turun lagi nih ke level 2. Dan di mana level 2 ini fokus ke tabel data di job ya. Sehingga kita nggak terpaku lagi ke level 0 atau tabel level 0 yang kursi. Kita bakal fokus ke level 1 tabel yang jog. Yang dimana jog ini ada PO di minggu ketiga dan juga minggu ke-6 sehingga otomatis di level 2 bakal ada gross recruitment di minggu ketiga dan di minggu ke-6 juga. Yang dimana untuk rangka jog ini diperlukan 70 unit di minggu ketiga gross recruitment-nya dan 150 unit di minggu ke-6 untuk gross recruitment-nya. Nah, untuk minggu awalan di minggu 0-nya itu ada on hand inventory gitu, persediaannya itu sebanyak 20. Selanjutnya di minggu pertama itu ada schedule receipt atau SR-nya itu sebanyak 50 sehingga on hand inventory bertambah 50 dari 20 menjadi 70. Di minggu kedua tetap 70 on hand inventory-nya dan di minggu ketiga dikarenakan ada gross recruitment-nya sebanyak 70 otomatis on hand inventory-nya habis ya atau kosong. Selanjutnya di minggu keempat itu kosong dan di minggu kelima itu karena ada schedule receipt otomatis on hand inventory itu bertambah juga yang dimana schedule receipt-nya 50 on hand inventory bertambah 50 di minggu kelima. Dan kemudian di minggu ke-6 dikarenakan kita ada gross recruitment dan kita tahu bahwa lead time untuk order gitu untuk PO rangka job ini selama 2 minggu, maka di minggu keempat kita harus PO terlebih dahulu sebanyak 100 agar di minggu ke-6 kita memiliki NR atau net recruitment-nya sebanyak 100. Yang dimana sebelumnya di minggu kelima kita punya on hand inventory-nya sebanyak 50 ditambah 100 sehingga melengkapi untuk gross recruitment-nya di minggu ke-6 yaitu sebanyak 150 unit untuk pembuatan job-nya ya dari rangka job di level 2-nya. Selanjutnya ada masih di level di level 2 itu ada busa. Nah, kita sama ya untuk gross recruitment-nya ini ada di minggu ketiga dan minggu ke-6 karena diambil dari data tabel level 1 yaitu job dengan PO di job ini di minggu ketiga dan minggu ke-6. Nah, karena untuk satu kali pembuatan job memerlukan 2 busa, 2 unit busa, otomatis dikalikan 2 seperti sebelumnya ya. Yaitu di minggu ketiga gross recruitment-nya menjadi 140 dan di minggu ke-6 gross recruitment-nya menjadi 300. Dan di awal sekali itu di minggu 0 itu tidak ada on hand inventory dan tidak ada yang lain-lainnya. Maka di minggu pertama maka di minggu 0 itu kita kosong gitu dan minggu pertama kita fokus ada schedule receipt-nya sebanyak 100 otomatis on hand inventory-nya bertambah 100. Kemudian di minggu kedua itu on hand inventory masih 100 namun dikarenakan kita ada gross recruitment di minggu ketiganya dan kita kekurangan gitu 40 unit maka kita perlu order di minggu kedua karena lead time-nya ini 1 minggu. Sehingga di minggu ketiga kita mendapatkan NR atau net recruitment-nya untuk melengkapi gross recruitment sebanyak 140 ditambah dengan yang tadi ya on hand inventory ditambah NR sehingga lengkap gitu gross recruitment-nya. Kemudian di minggu keempat kosong, di minggu keempat juga kosong gitu ya. Namun dikarenakan kita tahu di minggu ke-6-nya ini ada gross recruitment sebanyak 300, otomatis di minggu kelima kita harus PO sebanyak 300 unit. Sehingga di minggu ke-6 ada NR-nya atau net recruitment-nya sebanyak 300 dan itu melengkapi untuk gross recruitment-nya yaitu sebanyak 300 ya di minggu ke-6. Untuk pembuatan job dengan level 2-nya item di busanya. Selanjutnya, terakhir ada masih di level 2 itu ada kain job. Masih tetap sama ya, fokusnya itu ngambil tabel di level 1 yang job di minggu ketiga dan minggu ke-6. Sehingga sama seperti sebelumnya, itu untuk kain jog diperlukan 2 unit, maka di minggu ketiga gross recruitment-nya ini ada 140 dan di minggu ke-6 ini ada 300 unit. Nah, karena di awalan kita punya on hand inventory sebanyak 240, maka untuk di minggu awalan atau 0 itu ada kita persediaan 240. Dan kemudian di minggu pertama, karena tidak ada activity lainnya, on hand inventory-nya masih 240, begitupun di minggu kedua. Dan namun dikarenakan kita tahu di minggu ketiga itu ada gross recruitment-nya sebanyak 140, otomatis 240 on hand inventory dikurang dengan gross recruitment-nya 140, tersisa 100 on hand inventory di minggu ketiga. Di minggu keempat juga on hand inventory masih 100,
Di minggu kelima juga masih 100. Namun di minggu ke-6 dikarenakan kita ada gross requirement-nya sebanyak 300 dan kita tahu untuk kain jog itu PO-nya itu lead time-nya 2 minggu, sehingga kita harus PO di 2 minggu sebelumnya, yaitu di minggu keempat sebanyak 200 untuk PO unitnya. Dan kemudian nanti di minggu ke-6-nya akan datang NR-nya atau net requirement-nya 200, sehingga lengkap untuk melengkapi gross requirement-nya yang sebanyak 300. Nah, kesimpulannya atau rangkumannya, untuk bagian pembelian barang, kita ada yang pertama ini S311 atau item kaki kursi di minggu keempat dengan total pembelian barangnya itu 60 unit, kemudian juga di minggu ke-7 dengan total pembeliannya itu 150 unit. Selanjutnya ada S322 rangka jok. Itu kita perlu pembelian barang di minggu ke-4 sebanyak 100 unit. Selanjutnya ada R424 yaitu busa. Itu kita perlu pembelian barang di minggu kedua dan minggu kelima, yang dimana di minggu kedua ini 40 unit dan di minggu kelima ini 300 unit. Terakhir ada R425 yaitu kain jok, yang dimana kita perlu pembelian barangnya di minggu kelima sebanyak 200 unit. Dan untuk bagian produksinya, itu kita untuk produksi kursi ya, ada di minggu ke-5 dan minggu ke-8 sebanyak minggu ke-5 ini 70 unit, minggu ke-8 ini 150 unit. Kemudian ada 315 atau jog, itu kita akan buat juga atau produksi juga di minggu ke-3 dan di minggu ke-6 ya. Sebanyak 70 di minggu ke-3 dan 150 di minggu ke-6. Baiklah, itu dia penjabaran dan penjelasan mengenai Material Requirement Planning atau MRP yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.